Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adistia Salsabila Riyadi dari kelas PPB 1B dengan NIM 04012170. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal karya perencanaan. Penguatan kelembagaan petani untuk mendukung kegiatan pertanian di Desa Kedungasem, Kota Probolinggo. Penguatan kelembagaan petani untuk mendukung kegiatan pertanian di Desa Kedungasem. Mata kuliah Perencanaan Wilayah Pedesaan, dosen pengampu Bapak Amiana SST MSI oleh Adistia Salsabila Riyadi dengan NIM 04012170 dari kelas PPB 1B. Bab 1 Pendahuluan. Pendahuluan akan ditampilkan oleh tampilan video berikut ini. Desa Kedungasem merupakan suatu desa yang berada di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Perkembangan ekonomi Desa Kedungasem sangat bergantung pada sektor pertanian, karena sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani. Penguatan sektor pertanian di pedesaan melalui program perbaikan produktivitas usaha tani terus dilakukan secara efektif supaya dapat mencapai swasembada pangan yang sudah menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia. Bab 2 Metode penulisan. Yang pertama ada lokasi pengamatan. Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Lumajang, Desa Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Lalu waktu pengamatannya dilakukan pada tanggal 2 sampai 5 Februari 2022. Lalu jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang dilampirkan berasal dari data lapangan dan data instansi yang terkait. Lalu yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama ada pengamatan lapangan, yang kedua wawancara, yang ketiga metode telaah pustaka. Yang terakhir adalah teknik analisis. Analisis kelembagaan petani di Desa Kedungasem ditinjau dari beberapa aspek yang dilakukan secara deskriptif. Bab 3 Pembahasan. Subbab pertama yaitu analisis potensi Desa Kedungasem. Pengertian dari potensi itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok atau negara dalam mendorong kemajuan bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat di lingkungannya. Potensi ini sangat diperlukan dalam menentukan kebijakan serta melakukan pembangunan. Adapun potensi yang dimiliki oleh Desa Kedungasem ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu topografi. Dengan wilayah yang tergolong sebagai dataran rendah memiliki potensi menghasilkan produk pertanian, yakni palawija dan hortikultura yang melimpah ruah. Yang kedua adalah pengairan. Kedungasem memiliki ketersediaan air yang mencukupi untuk setiap sendi kehidupan warganya. Lalu aspek yang ketiga adalah tingkat kesuburan tanah. Kedungasem merupakan daerah dataran rendah yang tanahnya biasanya lebih subur karena mengandung unsur hara yang lebih banyak, sehingga sangat cocok ditanami tanaman seperti palawija, padi, dan lain-lain. Lalu komoditas setempat. Komoditas setempat adalah jenis tanaman setempat yang dibudidayakan oleh beberapa petani, meliputi tanaman pangan dan hortikultura, seperti beras, jagung, kedelai, buah-buahan, dan yang menjadi ikon tersendiri dari Kota Probolinggo adalah bawang merah. Lalu ada jumlah dan perubahan penduduk. Taraf kehidupan yang ada di Desa Kedungasem sudah tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Lalu ada kondisi sarana dan prasarana desa. Kondisi sarana dan prasarana desa meliputi bangunan sekolah, puskesmas, dan rumah sakit Desa Kedungasem yang sudah cukup bagus dan fasilitasnya sudah lengkap, sehingga warganya tidak perlu jauh-jauh lagi untuk berobat ke kota. Subbab yang kedua adalah analisis permasalahan di Desa Kedungasem. Menurut Sugiono, masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, dan antara rencana dengan pelaksana. Sebelum menentukan masalah utama dari suatu daerah, kita harus
menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara membuat tabel analisis permasalahan. Setelah dibuat tabel, kita akan mengetahui masalah utamanya itu apa. Dan masalah utama yang dialami di Desa Kedungasem ini yang pertama adalah tidak optimalnya kelembagaan petani. Tidak optimalnya kelembagaan petani ini diakibatkan oleh yang pertama tidak ada BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian di setiap kecamatan di Kota Probolinggo termasuk Kecamatan Monoasih. Kantor BPP masih menjadi satu dengan Dinas Pertanian Kota Probolinggo. Akibatnya, fungsi BPP sebagai pusat pembelajaran untuk peningkatan kualitas SDM kurang optimal. Yang kedua, tenaga penyuluhnya yang masih sedikit. Yang ketiga, keaktifan warga yang masih kurang dalam kegiatan penyuluhan. Tingkat keaktifan warga ini dipengaruhi oleh kesadaran dirinya sendiri untuk mau membuat kelompok dengan warga lainnya. Yang keempat yaitu banyaknya program penyuluhan yang masih belum terlaksana. Akibatnya, kelompok tani menjadi kurang kegiatan dan banyak warga yang tidak menerima informasi mengenai teknologi serta pasar yang akan berpengaruh juga pada usaha taninya. Karya perencanaan meliputi visi. Visinya yang pertama yaitu mewujudkan kelembagaan petani yang kuat untuk mendukung kegiatan pertanian di Desa Kedungasem. Lalu misinya adalah yang pertama, pengadaan BPP di Kecamatan Monoasih. Yang kedua, membangkitkan kembali kelompok tani yang telah redup. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Lalu ada tujuan umum. Tujuan umumnya adalah terwujudnya peningkatan taraf ekonomi warga melalui kegiatan pertanian di Desa Kedungasem. Lokasi perencanaannya adalah Desa Kedungasem, Kecamatan Monoasih, Kota Probolinggo. Yang menjadi sasaran dari kegiatan perencanaan adalah seluruh warga Desa Kedungasem. Lalu yang menjadi kendala yang pertama adalah tidak adanya BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian di setiap kecamatan di Kota Probolinggo termasuk Kecamatan Monoasih. Yang kedua, tenaga penyuluhnya yang masih sedikit. Yang ketiga, keaktifan warga yang masih kurang dalam kegiatan penyuluhan. Yang keempat, banyaknya program penyuluhan yang masih belum terlaksana. Akibatnya, kelompok tani menjadi kurang kegiatan dan banyak warga yang tidak menerima informasi mengenai teknologi serta pasar yang akan berpengaruh juga pada usaha taninya. Lalu, adapun strategi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang pertama adalah pengadaan kantor BPP di Kecamatan Monoasih supaya fungsi BPP sebagai pusat pembelajaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih optimal. Yang kedua, mengajak petani untuk berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan. Yang ketiga, menciptakan iklim yang kondusif di dalam lingkungan kelompok tani, seperti saling mempercayai, saling mendukung antar anggota kelompok tani, antar kelompok tani dengan pembinanya. Yang keempat, menumbuh kembangkan kreativitas dan prakarsa anggota kelompok tani untuk memanfaatkan tiap peluang, usaha, informasi, teknologi, serta akses permodalan yang tersedia. Yang kelima, membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah, serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam usaha taninya. Yang keenam, yaitu meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi pasar dan peluang usaha, serta menganalisis potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang lebih besar. Bab terakhir adalah penutup. Jadi, simpulan yang dapat kita ambil dari karya perencanaan yang telah disampaikan adalah setiap daerah pasti memiliki potensi yang bisa dijadikan pendorong untuk membangun daerahnya. Potensi adalah kekayaan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, atau negara dalam mendorong kemajuan bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat di lingkungannya. Potensi ini sangat diperlukan dalam menentukan kebijakan serta melakukan pembangunan. Dalam proses pembangunan juga harus memperhatikan apa saja masalah utama yang paling dirasakan oleh warga, lalu mencari solusi dan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Yang kedua adalah saran. Dalam membuat perencanaan suatu wilayah diperlukan identifikasi potensi wilayah terlebih dahulu. Identifikasi potensi wilayah menyajikan data-data dasar pendukung penting bagi terlaksananya proses penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan utama atau prioritas dari masalah yang ada, sehingga penyuluhan ini dapat bermanfaat langsung sesuai dengan kebutuhan petani dan tepat waktu seiring dengan keadaan aktual di lapangan.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.